Salam, selamat pagi anak-anak kelas Yakobus. Sungguh luar biasa kita hari ini bisa beribadah kembali. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan sehingga kami bisa beribadah di pagi ini. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu pada kami semua. Tuhan berkati ibadah hari ini, urapi setiap firman-Mu, urapi kami semua, sehingga firman kebenaran-Mu bisa tertanam kuat dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang anak dalam krisis. Untuk itu, dasar firman kita, yuk kita buka di 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Maksudnya apa sih anak dalam krisis? Seusia kalian itu masa-masanya anak dalam mulai peralihan dari anak-anak ke remaja. Mulai kalian itu punya banyak teman. Di saat ini merasa diterima oleh teman itu adalah bagi kalian seusia kalian itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Kalau kalian merasa ditolak, itu kadang menyebabkan tertekan, menyebabkan kesedih, sakit hati. Nah, biar diterima oleh teman, ada yang sampai melakukan berusaha sesuatu yang sampai itu tidak sesuai dengan jati diri mereka, bahkan melakukan hal yang buruk. Di usia kalian itu diterima teman itu adalah sesuatu yang penting bagi kalian, dan itu bisa menyebabkan apa? Bisa merusak, karena kalian tadi melakukan hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang perlu kalian ketahui, siapapun yang jadi anak-anak Tuhan itu punya musuh. Siapa musuh kita? Ayo. Ya, benar. Iblis. Iblis adalah musuh anak-anak Tuhan. Seperti diketahui, iblis itu adalah malaikat yang diciptakan Allah untuk melakukan hal yang baik. Tetapi iblis sombong dan memberontak pada Allah. Dia ingin menyamai seperti Allah dan dia ingin semua makhluk menyembahnya. Akhirnya dia dihukum di neraka. Dan iblis ini tidak mengenal Allah. Dia terus berusaha untuk apa? Untuk menghancurkan anak-anak Tuhan dengan apa? Pengaruh buruknya. Dan seusia kalian itu bisa juga melalui teman-teman. Iblis pakai juga bisa teman-teman kalian, sekeliling kalian untuk mengaruhi hal yang buruk seperti apa? Seperti kalian diajak merokok, minuman beralkohol, membolos, mencontek, narkotika, bahkan melalui gadget kalian. Bisa kalian main game tanpa henti, tanpa kalian lupa belajar, lupa baca firman. Juga bisa juga sampai tidak mengembangkan diri kalian, potensi kalian yang diberikan Tuhan. Juga kadang bisa nonton sesuatu yang tidak pantas seperti pornografi. Padahal pornografi ini bisa membuat kecanduan dan akhirnya menghancurkan hidup kalian. Dan jadi apa yang bisa kalian perlukan itu di masa krisis sekarang ini? Yang pertama adalah waspadalah. 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 Waspada itu menurut kamus bahasa Indonesia adalah berhati-hati dan berjaga-jaga, bersiap siaga. Apa sih yang harus kita waspadai? Ini yang benar 2 Petrus 3 ayat 17. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang tak mengenal hukum, dalam bahasa Indonesia sehari-hari,
dituliskan orang yang tak mengenal hukum adalah orang yang bejat. Maksudnya orang yang tidak mengenal hukum adalah orang yang tidak mengenal firman Tuhan, seperti yang Tante katakan di atas. Untuk itu kita harus tetap waspada. Untuk bisa waspada itu kita harus mengenal fokus hidup kita, tujuan hidup kita itu. Kalian tuh diciptakan bukan hanya sekedar hidup, hanya asal belajar, hanya asal besok sekolah, menikah, bekerja, sampai akhirnya meninggal. Tidak. Dan saat di kandungan itu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Yaitu apa fokus tujuan kita? Yaitu memuliakan Tuhan, menjadi mitranya Tuhan untuk menyebarkan kabar baik. Nah, kalau kalian punya tujuan hidup, kalian pasti akan waspada. Setiap perbuatan kalian pasti ini sesuai tujuan hidup kita, tidak ya? Yang kedua, jangan kehilangan pegangan yang teguh. Jangan kehilangan pegangan yang teguh. Nah, pegangan yang teguh dalam ayat ini juga sama artinya dengan berdiri teguh, yang berarti mempertahankan. Berdiri teguh dalam Tuhan, berdiri teguh dalam iman, berdiri teguh dalam firman Tuhan. Nah, berdiri teguh dalam Tuhan itu kita mempertahankan hidup yang benar, perbuatan kita harus yang benar. Dalam iman, pertahankan iman kita akan Tuhan Yesus. Kemudian sesuai firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita berharga karena apa? Tuhan itu sangat menghargai kita. Tidak peduli kata orang, mau orang lain katakan tidak berharga, tapi kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita ditolak orang, kita tidak terima orang, kita dikatakan apapun, tidak mempengaruhi keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kemudian makanya kalian harus berani berkata tidak untuk ajakan yang negatif, yang tidak sesuai dengan firman. Kemudian yang ketiga, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mengenal Tuhan itu tidak cukup sehari, sekali seminggu saat beribadah. Tetapi apa? Terus menerus setiap hari. Kita lakukan setiap hari dengan membaca firman, berdoa, memuji Tuhan. Kita mendekatkan Tuhan. Bahkan dalam hidup sehari-hari kita. Ini sesuai dengan firman tidak? Hidup kita itu melambangkan kemuliaan Tuhan tidak? Ya, kita harus berdoa. Nah, Allah itu telah memberi kita banyak senjata untuk melawan musuh kita, yaitu satu, firman Tuhan, puji-puji, kedua puji-pujian. Makanya kalau kalian puji Tuhan jangan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, ketaatan pada Tuhan. Yang keempat, iman. Yang kelima, doa. Makanya kalian janganlah malas untuk berdoa. Karena doa itu adalah tameng kita, di mana kita mendekat kepada Tuhan. Makanya kalian beranilah berkata tidak untuk ajakan yang negatif dari teman-teman kalian. Ya, karena kita tuh sangat berharga di hadapan Tuhan. Keberhargaan kita tidak bukan dari orang lain. Keberhargaan kita itu di hadapan Tuhan. Kata orang lain mau diterima, mau ditolak, tidak mengaruhi keberanian kita di hadapan Tuhan. Ya, makanya pesan Tante, beranilah berkata tidak, berani stand alone, berani berdiri sendiri di sesuai firman Tuhan, berdiri di atas firman Tuhan, berapapun harganya, berapapun bayar harganya. Itu firman Tuhan hari ini. Kita belajar tentang masa krisis di usia kalian. Kita sudah selesai untuk firman hari ini. Mengucap syukur. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami telah menerima firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, benar-benar Kau tanamkan firman-Mu ke dalam hati kami. Mampukan kami Tuhan, tolong kami untuk berlaku Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tolong setiap kami ini Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk hidup berjalan dalam kebenaran-Mu, untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa teguh dalam iman, dalam kebenaran akan Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami, jagai kami senantiasa dalam pergaulan kami Tuhan, sehingga kami berani Tuhan berdiri dalam firman kebenaran-Mu, berapapun harganya, berapapun bayar harganya Tuhan Yesus. Berani stand alone Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Wes.